Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala ashabihi ajma'in wa ba'du. Ada seorang yang bukan sahabat, tetapi sebagian ulama memasukkannya sebagai khalifah Rasidah yang kelima. Kesalehannya dan ketakwaannya masyhur dan menjadikan wilayah yang ia pimpin menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, alias negeri yang banyak rakyatnya dan subur makmur. Pernah terjadi pada masa kepemimpinannya, tidak dijumpai satu orang miskin pun yang menerima zakat dari orang-orang kaya. Hal tersebut dikarenakan kesejahteraan masyarakat pada waktu itu betul-betul diperhatikan negara. Bahkan Allah menurunkan berkah yang luar biasa sampai serigala enggan menerkam binatang ternak. Sampai saat ini belum ada yang bisa menyamai keberkahan negeri yang semacam itu. Siapakah sosok tersebut? Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Umar bin Abdul Aziz. Ikhwani Fiddin Arsyadani wa Arsyadakumullah, merujuk kepada buku biografi Umar bin Abdul Aziz karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, ternyata ayah Umar bin Abdul Aziz adalah Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam yang merupakan seorang pemimpin dari Bani Umayyah yang memimpin Mesir lebih dari 20 tahun. Adapun ibu Umar bin Abdul Aziz adalah Laila, lebih dikenal dengan julukan Ummu Asim, yang merupakan anak dari Asim bin Umar bin Khattab. Asim inilah anak Umar bin Al-Khattab yang menikahi gadis pemerah susu yang miskin, istimewa, solihah, wara, dan masyhur kisahnya. Dari pernikahan Abdul Aziz dan Ummu Asim inilah muncul sosok pemimpin yang memiliki karakter luar biasa, keadilan, kebijaksanaan, dan berbagai sifat mulia lainnya. Masya Allah, perpaduan nasab mulia yang menghasilkan keturunan mulia. Ya benar, nasab mulia ini tidak lahir secara tiba-tiba, namun dibarengi ikhtiar yang maksimal. Ikhwani Fiddin Arsyadani wa Arsadakumullah, suatu ketika Umar bin Al-Khattab sedang menginspeksi rakyatnya. Di sebuah rumah penjual susu, beliau mendengar percakapan seorang anak perempuan dengan ibunya. Ibunya berkata, "Tambah susunya dengan air, nak." Putri penjual susu itu menjawab dengan sopan, "Nanti Khalifah Umar tahu kalau kita mencampurkan susu itu dengan air, Bu. Bukankah beliau melarang kita untuk berbuat curang?" Ibunya pun menjawab, "Khalifah Umar tidak tahu, dia sedang tidur di dalam rumahnya, nak." Sang gadis pemerah susu pun bertutur dengan lembut, "Kalau Khalifah Umar tidak tahu tentang apa yang kita lakukan, tentunya Allah lah yang maha tahu saat kita mencampurkan susu dengan air, Bu." Di luar rumah, Khalifah kedua ini gemetar mendengar perkataan itu. Beliau segera pulang. Sesampainya di rumah, beliau bangunkan putranya yang bernama Asim dan beliau berkata padanya, "Bangun wahai Asim, besok pagi temuilah wanita penjual susu di tempat ini dan lamarlah dia agar jadi istrimu. Katakan padanya bahwa kau putra dari Umar bin Al-Khattab." Pada pagi harinya, Asim pergi menuju ke rumah tersebut. Dia melamar wanita solihah untuk menjadi istrinya. Dari pernikahan ini dan dari rahim wanita yang menjaga diri dari makanan haram inilah lahirlah keturunan-keturunan yang sangat saleh, di antaranya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ikhwani Fiddin Arsyadani wa Arsadukumullah, jangan pernah remehkan urusan makanan. Bukankah ingatan kita masih merekam jelas bahwa Nabi Adam diusir dari surga bukan karena membunuh,
Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi hanya karena menggigit makanan yang diharamkan. Satu gigitan cukup bagi Allah untuk mengeluarkannya dari surga dan memisahkan pasangan suami istri ini selama 200 tahun. Sebagai orang tua, pastinya kita ingin menjadikan anak kita menjadi generasi Rabbani. Hal terpenting untuk mewujudkan adalah dengan faktor asupan makanan itu. Terkhusus sebagai kepala rumah tangga, para orang tua harus memastikan makanan yang diberikan benar-benar bersih dari yang haram dan subhat. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ikhwani Fiddin arsyadani wa arsadukumullah. Kenapa Allah mengaitkan perintah makan dengan beramal soleh? Karena amal soleh tergantung kepada sumber makanannya. Jika makanan seorang hamba bersih dari yang haram, semakin ia gampang beramal saleh. Sebaliknya, semakin kotor lambung seorang hamba dengan asupan yang haram, maka semakin susah untuk beramal. Bukankah Rasulullah pernah mendapati Hasan, cucunya memakan kurma zakat, lalu beliau berusaha untuk mengeluarkannya dari perutnya? Saat itu, Nabi tidak menyadari kalau Hasan masuk ke rumah dan mengambil kurma zakat yang tergeletak di sana. Padahal keadaan Hasan pada waktu itu masih kecil, belum balik, bahkan belum sampai memayis. Ia belum bisa membedakan antara kanan atau kiri. Artinya, kalau ia makan yang haram, masih dimaafkan karena ketidaktahuannya. Perlu diketahui bahwa zakat itu halal bagi umat Rasulullah, tetapi haram bagi beliau dan keturunannya. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau menepuk-nepuk tengkuk Hasan dan berusaha keras agar kurma itu keluar dari mulut cucunya. Setelah kurma itu termuntahkan, barulah Hasan dibiarkan pergi. Ikhwani Fiddin arsadani wa arsadakumullah. Kenapa Nabi sampai berbuat segitunya? Padahal Hasan hanya makan 1 biji kurma. Masalahnya bukan terletak di 1, 2, atau 3 biji kurma, tetapi karena asal-muasalnya yang haram, maka Nabi memberikan perhatian yang lebih. Nabi sangat mengerti kalau kurma itu masuk ke dalam perut cucunya, akibatnya tidak sebanding dengan kenikmatan kurma yang tak seberapa. Demi Allah, makanan yang haram jika sudah masuk ke dalam tubuh tidak akan bisa menyambut panggilan Allah. Makanan yang haram hanya akan menyambut panggilan setan. Bahkan daging yang tumbuh dari harta yang haram lebih layak untuk masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kami semua berlindung dari itu ya Allah, ampunilah kami. Nabi pernah memberi nasihat kepada Ka'ab bin Ujrah. Ya Ka'ab, sesungguhnya daging badan yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Dari hadis At-Tirmidzi nomor 614. Rasulullah juga mengajarkan kita dengan sebuah doa supaya kita dicukupkan Allah dengan harta halal dan dijauhkan dari harta haram. Bunyi doa itu adalah sebagai berikut. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agni bifadlika ammang siwaka, yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Dari hadis At-Tirmidzi nomor 3563. Demikian Ahwan dan Uhti, kita akhiri dengan sebuah pantun. Hari Senin memancing ikan. Ikan didapat banyak durinya. Makan jangan asal makan. Makanlah yang jelas halalnya. Yuk bermain arung jeram. Jangan lupa baca basmalah. Jauhilah makanan haram agar anakmu saleh solehah. Al-haqqu mir rabbika
fala takum minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.